Tahun 2024 belum berjalan 1 bulan, Toyota setidaknya sudah beberapa kali terseret skandal mulai dari isu keselamatan hingga sertifikasi. Skandal ini bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga di tingkat global yang meluas hingga berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Sebelumnya Toyota juga terseret skandal manipulasi uji keselamatan dengan pabrikan mobil Jepang lainnya yaitu Daihatsu. Padahal Toyota merupakan raja produsen otomotif yang menguasai pasar penjualan di berbagai negara. Di Indonesia, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Toyota menjadi jawara dengan menguasai lebih dari 33% pangsa pasar. Artinya, 1 dari 3 mobil di Indonesia bisa dibilang merupakan Toyota. Lalu apa saja sebenarnya skandal yang menimpa Toyota dan apa penyebabnya? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Dihantam Skandal Beruntun, Ada Apa Dengan Toyota. Ya, Toyota di Jepang mengatakan menangguhkan pengiriman sekitar 10 model kendaraan pada Senin di 29 Januari 2024. Penyebabnya karena kejanggalan dalam uji sertifikasi untuk mesin diesel yang dikembangkan oleh afiliasi Toyota Industries. Komite investigasi khusus ditugaskan untuk menyelidiki potensi penyimpangan peraturan sertifikasi terkait dengan sertifikasi emisi domestik yang tidak tepat pada mesin forklift dan juga mesin konstruksi. Dalam siaran pers terbarunya, Toyota Global ini menyatakan penyelidikan menemukan bahwa kejanggalan terjadi selama pengujian output horsepower untuk sertifikasi 3 model mesin diesel untuk mobil yang ditugaskan Toyota ke Toyota Industries Corporation. Selama pengujian sertifikasi, kinerja output horsepower, mesin diukur menggunakan ICU dengan perangkat lunak yang berada dari yang digunakan untuk produksi massal, sehingga hasilnya ini dapat diukur untuk membuat nilai tampak lebih halus dan juga variasi yang lebih sedikit. Nah, pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan Toyota Industries Corporation yang ditugaskan Toyota Manufacturing Company mengembangkan mesin diesel di beberapa Toyota kini memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman mesin yang terkena dampak. Toyota sendiri juga memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman kendaraan yang dilengkapi mesin yang juga terdampak. Nah, akibat skandal ini, Toyota Motor dan juga Hino Motors telah menghentikan beberapa lini produksi setelah grup perusahaan mereka, Toyota Industries, mengakui melakukan kecurangan dalam sertifikasi mesin. Sehingga kalau dilihat begitu ya, ini berdampak tidak hanya pada kendaraan yang menggunakan mesin tersebut, tetapi juga terdampak kepada model lain seperti misalnya minivan Alphard. Dilansir Nikkei Asia, Toyota menangguhkan 6 jalur di 4 pabrik perakitan domestik, sementara Hino menghentikan jalur kedua di pabrik Hamura di Tokyo. Keenam lini Toyota akan ditutup hingga 1 Februari, setelah itu perusahaan akan kembali memutuskan ya apakah akan melanjutkan operasinya mulai 2 Februari. Nah, salah satu model yang juga cukup terdampak adalah Toyota Fortuner yang diproduksi oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Meski pernyataan kejanggalan uji sertifikasi mobil Toyota berasal langsung dari prinsipal di Jepang, namun Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menyebut mobil produksinya tidak terdampak. Lalu apalagi masalah yang dialami oleh Toyota, kita akan bahas di slide berikutnya pemirsa. Ya, Toyota Astra Motor melakukan recall atau program pemanggilan kembali untuk mobil listrik atau battery electric vehicle BZ4X produksi Maret 2022 Juni 2023 karena masalah reprogramming electronic control unit yang mengendalikan tampilan seluruh informasi penting kendaraan pada combination meter. Adapun Toyota merilis mobil ini di Indonesia pada tahun 2022 dengan harga yang dibanderol sekitar 1,19 miliar rupiah. Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto menyatakan akan melakukan pemeriksaan beserta reprogramming dalam bentuk software update pada electronic control unit, pengendali combination meter yang berfungsi untuk menampilkan seluruh informasi penting kendaraan dalam bentuk multi information atau display. Nah pemirsa, Toyota BZ4X ini dilengkapi dengan combination meter system yang dikendalikan electronic control unit, di mana berbagai informasi penting BEV ini seperti misalnya lampu peringatan dan indikator, pengukur kendaraan pada umumnya gitu ya, pengukur performa baterai dan juga motor listrik, jarak tempuh, pesan dan informasi penting lainnya ini ditampilkan dalam bentuk multi information display dan juga dikirimkan pula ke data communication module. Jadi pada prinsipnya DCM ini berkomunikasi dengan ECU pada combination meter untuk bisa memeriksa status kendaraan dalam jangka waktu tertentu setelah kunci kontak dimatikan.
Nah, jika komunikasi antara DCM dan juga ECU terjadi pada saat ECU menjalankan proses tertentu, ada kemungkinan nih ECU ini tidak menyelesaikan proses yang sedang dikerjakannya. Nah, ketika situasi ini terjadi, tampilan MID akan menjadi blank atau kosong setelah siklus kunci baru yang selanjutnya tidak akan bisa lagi menampilkan tanda dan juga indikator tertentu karena ECU ini juga berinteraksi dengan fungsi lain seperti misalnya lampu penunjuk arah, lampu isyarat peringatan bahaya atau hazard dan juga pre-collision system atau fitur dari teknologi Toyota Safety Sense 3.0 dan juga maka fungsi tersebut akan dinonaktifkan. Nah, akibatnya kendaraan tersebut ini berpotensi untuk tidak memenuhi persyaratan tertentu terkait safety. Nah, jika mobil dipaksakan berjalan tanpa fungsi-fungsi ini, maka tentunya dapat meningkatkan risiko kecelakaan ya pada kondisi berkendara tertentu. Nah, masalah Toyota ini ternyata juga terjadi di Amerika Serikat. Bagaimana detailnya? Kita akan simak di slide selanjutnya. Ya, ini adalah recall di Amerika Serikat ya. Jadi Toyota Motor ini mengatakan mendesak pemilik dari 50.000 kendaraan tua di Amerika Serikat untuk segera diperbaiki atau melakukan perbaikan kendaraannya pada Senin 29 Januari lalu. Dilansir dari Reuters, desakan penarikan kembali kendaraannya akibat inflator kantong udara di dalam mobil dapat meledak dan juga ini berpotensi membunuh pengendara. Nah, sudah ada lebih dari 30 kematian di seluruh dunia termasuk 26 kematian di Amerika Serikat dan ratusan cedera di kendaraan berbagai produsen mobil sejak tahun 2009 terkait dengan inflator kantong udara Takata yang dapat meledak dan juga melepaskan pecahan logam ke dalam mobil dan juga truk. Selama satu dekade terakhir, lebih dari 67 juta inflator kantong udara Takata telah ditarik kembali di Amerika Serikat dan ini artinya ada 20 produsen mobil dan lebih dari 100 juta inflator di seluruh dunia. Ini merupakan penarikan kembali keselamatan otomotif terbesar dalam sejarah. Nah, Toyota sendiri mengatakan penarikan kembali RAV4 melibatkan airbag pengemudi, sedangkan penarikan lainnya hanya melibatkan airbag penumpang depan. Nah, sedangkan pada beberapa model Corolla dan juga Corolla Matrix pemirsa, ini dapat menyebabkan kantong udara ini mengembang bahkan tanpa terjadi tabrakan. Nah, sebelumnya telah ada peringatan ya, jangan berkendara yang dikeluarkan oleh produsen mobil lain untuk kendaraan dengan inflator kantong udara Takata yang lebih tua setelah terjadi kecelakaan fatal. Nah, pemirsa, selain itu masalah Toyota ini juga terjadi dengan melibatkan Daihatsu. Selengkapnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, ini adalah skandal Toyota dengan Daihatsu ya. Prinsipal Toyota dan Daihatsu di Jepang pada Desember 2023 lalu mengumumkan untuk menghentikan sementara distribusi mobil yang diproduksi di Jepang dan luar Jepang imbas skandal pelanggaran regulasi di Jepang. Nah, kasus ini bermula dari terungkapnya manipulasi hasil tes keselamatan untuk pengajuan izin pada pertengahan tahun ini. Terbaru, tim independen membuka hasil investigasinya pada Daihatsu yang mengakui melakukan kecurangan pada bagian pintu untuk uji keselamatan tabrak samping pada 88.000 unit yang sebagian besar dijual memakai merek Toyota. Tim independen sendiri mengatakan berdasarkan investigasinya ditemukan kejanggalan baru pada 174 kasus ya atau 174 kasus baru dalam 25 kategori pengujian. Nah, jumlah model mobil yang terlibat dalam skandal ini mencapai 64 termasuk 22 model yang dijual di Toyota. Dalam laporan tim independen dijelaskan Daihatsu ini melakukan pelanggaran pada beberapa faktor, diantaranya tekanan ekstrim karena jadwal pengembangan terlalu ketat dan kaku, lalu serta kurangnya keahlian para manajer. Lingkungan kerja juga dikatakan tidak transparan pemirsa. Nah, Daihatsu sendiri mengaku telah melakukan verifikasi teknis internal satu persatu dan juga pengujian kendaraan untuk bisa memastikan ya standar keselamatan ini memenuhi standar. Namun dalam tahap akhir investigasi ditemukan ada perbedaan airbag control unit dari versi produksi massal yang digunakan untuk pengujian airbag beberapa model, diantaranya Daihatsu Move atau Subaru Stella, Daihatsu Cash atau Toyota Pixis Joyce, Daihatsu Grand Max atau Toyota Town Ace atau Mazda Bongo. Meski dalam verifikasi teknis airbagnya memenuhi standar untuk melindungi penumpang, namun pengujian tersebut disebutkan bahwa performa standar keselamatan untuk evakuasi penumpang dalam tes tabrak samping tipe Daihatsu Cash atau Toyota Pixis Joy tidak memenuhi standar hukum. Presiden Daihatsu Motor Co. Ltd. Soichiro Okudara mengatakan sampai meminta maaf untuk ketidaknyamanan serta kekhawatiran yang ditimbulkan kepada customer dan pemangku kepentingan.
Ya pemirsa, terkait masalah global yang dialami oleh Toyota dan Daihatsu ini, dari Indonesia sendiri yang diwakili Astra Daihatsu Motor memastikan bahwa kendaraan yang dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah atau aman ya. Hal ini ditegaskan oleh Corporate Planning and Communication Director PT ADM Sri Agung Handayani yang menegaskan bahwa semua kendaraan Daihatsu yang diproduksi atau didistribusikan dan dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas dan keselamatan. Meski demikian, sebagai konsumen yang cerdas, kita tetap harus berhati-hati ya dan juga waspada. Semoga saja kita tetap selamat dalam berkendara.